Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Adapun syarah yang saya gunakan untuk menjelaskan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah kitab dengan judul Al-Ihkam Syarahu Umdatul Ahkam karangan Syekh Mansur As-Safa'u hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan mempelajari dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang berbicara tentang hukum sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik
adalah sholat Isya dan sholat Fajar. Semua sholat berat bagi mereka. Hanya saja yang paling berat adalah sholat apa? Isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, artinya ada pada sholat Isya dan sholat subuh dari keutamaan, dari besarnya pahala, dari besarnya balasan baik dari Allah Ta'ala, la atauhuma walau habwa. Tentu mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam kondisi merangkak. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqa. Saya berkeinginan agar salat ini didirikan dengan dikumandangkannya iqamah. Tsumma amura rajulan fayusalliya binnas. Kemudian saya perintahkan salah seorang dari sahabatku untuk menggantikan aku sebagai imam, sehingga dia salat menjadi imam bagi manusia. Tsumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian saya pergi bersama beberapa sahabatku membawa seikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Kami menuju ke rumah-rumah yang di situ ada orang-orang yang tidak sholat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Kemudian saya akan bakar rumah mereka dengan api. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tuh berkeinginan untuk agar sholat didirikan. Kemudian ada yang menggantikan aku sebagai imam. Saya bersama beberapa sahabat menuju rumah-rumah yang di situ ada orang-orang yang wajib sholat jamaah, tapi tidak sholat jamaah. Kemudian saya akan bakar rumah mereka. Pertanyaannya, jadi dilakukan sama Nabi nggak jamaah? Jadi enggak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir nanti manusia mengatakan bahwasannya Nabi SAW membakar rumah para sahabat. Dan alasan yang kedua karena di situ ada wanita yang tidak wajib untuk sholat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Poin yang pertama adalah hadis ini dalilun ala wujubi sholatil jamaah. Hadis ini dijadikan dalil akan wajibnya sholat jamaah. Hadis ini dijadikan dalil akan wajibnya sholat jamaah. Sebagaimana kita ketahui jamaah, bahwasannya sholat jamaah adalah atau hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ain. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan apa? Fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Di antara ulama yang mereka berpendapat bahwasannya hukumnya wajib, mereka adalah ulama dari kalangan madhab Hambali. Jadi Hanabilah, mereka berpendapat bahwasannya sholat jamaah ini hukumnya wajib. Di antara dalil yang mereka gunakan jamaah adalah hadis ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berkeinginan untuk membakar rumah kecuali karena pemiliknya meninggalkan sesuatu yang hukumnya apa? Wajib. Nabi SAW nggak mungkin berkeinginan membakar rumah kecuali kalau seandainya pemilik rumah tersebut meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya sholat jamaah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berkeinginan untuk membakar
rumah mereka. Sehingga keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah mereka dijadikan dalil oleh para ulama akan kewajiban sholat jamaah. Sebagian ulama mereka mengatakan hadis ini tidak menunjukkan kewajiban sholat jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan membakar sholat mereka karena kemunafikan mereka. Maka kita jawab yang pertama, dengan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma antoliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya akan pergi bersama sebagian sahabatku ke rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Jadi di sini jelas dijelaskan bahwasannya alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah mereka bukan karena kemunafikan mereka, namun karena apa jamaah? Mereka tidak sholat jamaah. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nama orang-orang munafik dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan menghukumi manusia, memperlakukan manusia secara apa? Zahirnya. Jadi hadis ini jamaah dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Dan inilah pendapat yang saya condong kepadanya. Dan masih banyak jamaah dalil-dalil yang lain. Di antaranya Al-Quran surat An-Nisa yang di situ Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat jamaah padahal dalam kondisi apa? Perang. Allah Ta'ala juga berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di mana kita bisa rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Tentunya dengan melaksanakan sholat apa? Jamaah. Dan dalil-dalil yang lain jamaah, seperti ketika datang seseorang yang buta, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dia adalah Ibnu Ummi Maktum, seseorang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali bertemu dengan beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban, selamat datang seseorang yang karenanya saya ditegur sama Allah Ta'ala. Kita tahu bahwasannya Ibnu Ummi Maktum, beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisihat bahwasannya Ibnu Ummi Maktum sudah masuk Islam. Nantilah kamu kan sudah masuk Islam. Sekarang saya mau fokus mendakwahi yang belum masuk Islam. Jadi ketika Ibnu Maktum datang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abasa wa tawalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya cemberut dan berpaling dari Ibnu Maktum. Padahal kalaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan senyuman di hadapan Ibnu Maktum paham nggak? Nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena beliau apa? Buta. Namun Allah Azza wa Jalla tetap tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kali Ibnu Maktum mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan selamat datang seseorang yang karenanya dahulu Allah Azza wa Jalla menegur kita, menegur saya. Ibnu Maktum jamaah, beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya enggak punya seseorang yang menuntun saya ke masjid. Disebutkan dalam ayat lain, wa inna fil madinati katsiratul hawami wassiba. Dan di kota Madinah ini banyak hewan-hewan berbisa dan banyak hewan-hewan buas. Di kota Madinah di saat itu jamaah masih banyak hewan-hewan berbisa, masih banyak hewan apa? Buas. Kalau zaman sekarang sudah susah kita dapati. Namun zaman itu masih banyak. Jadi dia menyebutkan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dia ini buta. Alasan yang kedua adalah tidak ada yang apa? Nganter. Alasan yang ketiga, jalannya tidak aman. Di antara kenapa tidak aman? Karena banyak binatang yang berbisa dan binatang buas. Disebutkan oleh lain bahwasannya di kota Madinah banyak pohon kurma. Jadi ditakutkan Ibnu Maktum nabrak pohon kurma, sehingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengizinkan, kemudian Ibnu Maktum pergi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tasma'un nida,
Apakah engkau mendengar adzan? Kata Ibnu Maktum, na'am. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau gitu, kamu wajib memenuhi panggilan tersebut. Padahal beliau adalah orang yang apa? Buta. Sekiranya ada salah seorang di antara kita jamaah dalam kondisi sehat, nggak buta, dan seterusnya, hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi SAW, minta izin ke Nabi untuk tidak sholat jamaah, kira-kira diizinkan enggak? Nggak mungkin. Yang buta aja enggak diizinkan, apalagi yang tidak buta. Ini beberapa dalil yang dijadikan oleh para ulama yang menunjukkan akan kewajiban sholat jamaah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama terkait hukum sholat jamaah, namun seorang muslim hendaknya dia berusaha menjaga sholat jamaah. Lebih-lebih tadi saya lebih menguatkan pendapat bahwasannya hukumnya apa? Wajib. Dan banyak sekali jamaah keutamaan yang kelak akan diperoleh oleh seseorang yang senantiasa menjaga sholat jamaah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 7 golongan yang akan dinaungi kelak di padang mahsyar, di antara mereka rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa merindukan masjid. Jadi dia ini jamaah bukan orang yang hanya sholat jamaah, namun sudah sampai kepada tahapan senantiasa hatinya merindukan masjid. Jadi ketika habis sholat keluar dari masjid, dia menanti sholat berikutnya. Habis sholat menanti sholat berikutnya. Jadi kayaknya dia itu apa jamaah? Dia itu orang di pasar, dia di tempat kerja, tapi hatinya senantiasa merindukan masjid. Bukan seperti sebagian orang, kok cepat sekali adzan ya. Ya, tapi kalau orang ini jamaah sudah sampai tahapan, dia senantiasa menunggu apa? Waktu sholat. Orang yang seperti ini jamaah di antara orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu yaumal qiyamati nuzula." Atau kama qala, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan baginya hidangan. Allah Ta'ala telah menyiapkan baginya hidangan kelak di surga. Jadi setiap pagi, setiap sore, ketika dia ke masjid, Allah Ta'ala siapkan apa? Hidangan. Bayangkan jamaah, kalau seandainya dia senantiasa sholat berjamaah puluhan tahun, sudah berapa hidangan yang akan dia santap kelak di surga. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya pahala sholat jamaah. Jadi setiap pagi dia ke masjid, setiap sore dia ke masjid, setiap itu pula Allah Ta'ala siapkan hidangan. Hidangan apa? Surga. Ini menunjukkan besarnya pahala sholat jamaah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang sering kita dengar, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu 27 kali lipat. Jadi kalau seandainya seorang sholat zuhur jamaah, dia dapat pahala 4 rakaat. Berarti kalau seandainya dia sholatnya jamaah, sholatnya berjamaah, berarti 4 kali 27 berapa? Berapa? Mana guru matematika mana? Berapa? 108. Itu salat zuhur. Berarti kalau 17 rakaat sehari kali 27, 459. Kalikan setahun. Biasanya kalau hitung-hitungan gini lebih semangat jamaah. Nanti sholat jamaahnya, karena kelihatan pahalanya. 165.000 setahun. Kalikan berapa lagi? 50 tahun. Masya Allah. Hanya saja jamaah, pahala itu nggak kelihatan. Dan inilah fungsinya iman. Coba kalau seandainya pahala kelihatan, yang sholat jamaah dapat 27 kambing, kira-kira bagaimana? Jadi juragan kambing semua jamaah. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang pertama. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama akan wajibnya sholat jamaah. Hadis yang kedua atau poin yang kedua dari hadis ini jamaah, bahwasannya fihi wujubu qauli sholati jamaah fil masjid. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu didirikan di masjid. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu dilaksanakan di masjid. Dari mana kita bisa mengambil poin ini? Kita bisa mengambil poin ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa.
Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, tentu mereka akan mendatangi keduanya. Mendatangi apa? Sholat isya dan sholat subuh. Walaupun merangkak. Berarti mendatangi. Berarti di mana sholatnya? Di masjid. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Sa'di, Ibn Baz, Utsaimin rahimahumullah ta'ala, yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu harus di masjid atau di musola. Di antara hadis yang lain dijadikan dalil oleh mereka adalah tadi hadisnya Ibnu Ummi Maktum. Ketika dia minta izin sama Nabi SAW, Nabi tidak memberikan udzur pada dia untuk sholat di rumah walaupun jamaah. Namun Nabi SAW mengatakan, hal tasma'un nida, kamu dengar adzan, idan fa'ajib. Kalau iya, maka kamu harus memenuhi panggilan adzan tersebut. Padahal dia buta, tapi tidak diizinkan untuk berjamaah di mana? Di rumah. Namun Nabi SAW perintahkan dia tetap pergi ke masjid. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya wajib, plus wajib dilaksanakan di mana? Di masjid. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala belum mengatakan, wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammulih tabayyana lahu anna fi'laha fil masajidi fardun 'alal a'yan. Beliau mengatakan, siapa yang memerhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, maka akan tampak bagi dia bahwasannya menjalankan sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu ain. Illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jum'ati wal jamaah. Kecuali kalau ada uzur, dia tidak bisa menjalankan sholat Jumat dan jamaah di masjid. Fatarku huduril masjid li ghairi udrin katarki aslil jamaah li ghairi udrin. Siapa yang meninggalkan menghadiri masjid untuk sholat jamaah itu seperti dia tidak sholat jamaah. Falladzi nadinullaha bihi annahu la yajuzu li ahadin at-takhallufu 'anil jamaah fil masjid illa min udrin. Kata beliau, yang saya yakini dan ini yang saya pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwasannya tidak boleh melaksanakan sholat jamaah kecuali di mana? Di masjid. Ini poin yang kedua. Jadi poin jamaah ada dua poin. Poin yang pertama wajibnya sholat jamaah. Poin yang kedua wajibnya sholat jamaah di mana? Di masjid. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Lihatlah bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi sakit, maradu mautihi, dalam kondisi sakit yang menghantarkan kepada kematian beliau. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah pingsan. Kemudian Nabi bersabda, "Du'uli ma'an fil mikhdab." Datangkan kepada saya air di bejana. Nabi mandi, Nabi berwudu. Setelah itu Nabi SAW pengen bangkit, kemudian apa? Pingsan lagi. Minta air lagi, mandi lagi, wudu lagi, pengen bangkit, pingsan lagi. Minta air lagi, mandi lagi, wudu lagi, pengen bangkit, pingsan lagi. Sampai ini terjadi 3 kali. Kemudian di kali ketiga, Nabi SAW mengatakan, Muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam bagi manusia. Setelah Nabi SAW enakan, Nabi SAW kembali berusaha ke masjid dalam kondisi yuhada bainar rajulain. Dibopong. Ya, dibopong di antara 2 orang. Dan ini dulu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Di saat beliau sudah usia tua, 92 tahun, beliau rahimahullah ta'ala jamaah sudah nggak bisa ke masjid kecuali dalam kondisi apa? Dibopong. Di antara mereka ada yang dalam kondisi sakit, kemudian dikatakan kepadanya, Anta Ali, kamu lagi sakit, sudah kamu sholat di rumah saja. Apa kata dia? Saya mendengar panggilan Allah, Pak, saya tidak penuhi. Kemudian dia dibawa ke masjid, setelah itu dia salat 2 rakaat, kemudian dia apa? Meninggal. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya sholat jamaah itu hendaknya di mana? Di masjid, bahkan hukumnya wajib. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran at-takhallufu an salatil isya wal fajri min simatil munafikin. Tidak melaksanakan salat jamaah isya dan fajar di antara tanda kemunafikan. Jadi orang yang meninggalkan salat jamaah, baik salat isya maupun salat subuh, maka ini merupakan tanda kemunafikan. Terlepas apakah nifak di sini nifak besar atau nifak kecil,
Namun semuanya atau kedua-duanya, maaf, terlepas apakah nifak di sini nifak besar atau nifak kecil, intinya di antara tanda kemunafikan adalah tidak melaksanakan sholat apa? Isya dan subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kita sampaikan tadi jamaah, sebenarnya orang munafik itu semua sholat bagi mereka apa? Berat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau seandainya mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dalam kondisi malas-malasan. Yura'unan nas, tujuannya adalah riya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berpikir kepada Allah Ta'ala kecuali hanya sedikit. Jadi semua salat bagi orang munafik itu berat. Hanya saja ada dua salat yang jauh lebih berat. Kenapa jamaah? Salat Isya dan salat subuh. Kenapa lebih berat? Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk tidak sholat. Karena di zaman itu jamaah penerangan masih sangat minim. Jadi kalau seandainya mereka nggak sholat jamaah nggak kelihatan. Sehingga sholat Isya dan sholat subuh ini adalah kesempatan bagi mereka untuk tidak sholat jamaah. Sehingga dua sholat inilah yang merupakan sholat yang paling berat. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah anna sholata fil masjid la siyamal fajr wal isya fihi ma thawabun adzim. Bahwasannya sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah ini memiliki atau mendatangkan pahala yang sangat besar. Jadi siapa yang mau berjamaah sholat isya dan sholat subuh, Allah Ta'ala siapkan bagi mereka pahala yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ya'lamuna ma fihima. Sekiranya mereka mengetahui pahala dari dua sholat tersebut, la atau huma walau habwa. Tentu mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam kondisi merangkak. Apa pahalanya di sini jamaah? Disembunyikan. Kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima. Sekiranya mereka mengetahui kedua pahala dari kedua sholat tersebut disembunyikan. Dan di antara metode syariat di dalam menjelaskan besarnya pahala, pahalanya diapakan? Disembunyikan, nggak dijelaskan berapa. Nah, ketika tidak dijelaskan berapa, maka ini menunjukkan akan besarnya apa? Pahala. Dan disebutkan dalam hadis lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fid dhulam." Berilah kabar gembira kepada orang yang melakukan perjalanan di waktu gelap. Artinya adalah sholat isya dan sholat subuh. Ilal masajid, ke masjid-masjid, bin nurit tami yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Jadi jamaah, di antara balasan orang yang sholat berjamaah isya dan subuh, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan apa jamaah? Cahaya yang sempurna. Dan ini masuk dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatan dia? Rela ke masjid walaupun dalam kondisi gelap, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan apa? Cahaya. Ini balasan sesuai dengan perbuatan. Hadis ini juga jamaah juga menunjukkan atau di antara keutamaan yang lain menunjukkan bahwasannya sholat jamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh, itulah mendatangkan cahaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat adalah cahaya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Apa maksud dari sholat adalah cahaya jamaah? Apa maksud dari sholat adalah cahaya? Apakah kemudian orang yang sholat badannya apa jamaah? Murub? Apa maksud dari sholat adalah cahaya? Kata para ulama, sholat adalah cahaya. Sholat akan menjadi cahaya dalam tiga keadaan. Atau dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah cahaya di dunia. Yang kedua adalah cahaya di alam barzakh. Yang ketiga adalah cahaya di mana? Di hari kiamat. Yang pertama, sholat akan menjadi cahaya di dunia. Cahaya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hidayah. Cahaya dalam bentuk hidayah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Sesungguhnya sholat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang sholat jamaah, walaupun dia nggak maksum, dia terjatuh ke dalam dosa, maka ketika dia sholat, maka ketika dia menjalankan kemaksiatan, cahayanya akan redup. Namun ketika dia terus sholat, cahaya akan semakin apa? Menguat. Dan ketika dia sudah menguat jamaah, dengannya dia akan mudah untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ini cahaya di dunia. Adapun cahaya di alam kubur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya alam kubur itu gelap. Jangan percaya nggak alam kubur gelap? Dari mana jangan tahu? Apa udah pernah nyoba? Ya. Perkara gaib kita harus berbicara berdasarkan apa? Dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya alam kubur itu gelap. Beliau SAW pernah bersabda, Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Dalam hadis lain, ketika Abu Salam meninggal dunia, Nabi SAW mendoakan Allahumma wa nawwir lahu fi. Di antara doanya, berikanlah cahaya di alam kuburnya. Doa Nabi agar Abu Salamah mendapatkan cahaya di alam kuburnya menunjukkan bahwasannya secara asal alam kubur itu apa? Gelap. Siapa yang pengen alam kuburnya terang, kata Nabi SAW, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Maka siapa yang pengen dapat cahaya di dunia dalam bentuk hidayah, yang pengen dapat cahaya kelak di alam kubur, dan kelak cahaya di hari kiamat, hendaknya dia senantiasa menjaga salat. Adapun cahaya kelak di hari kiamat, dalilnya hadis yang saya baca tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bashiril masya'ina fid dhulam bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu apa jamaah? Gelap. Kelak persidangan kelak di hari kiamat itu gelap. Nabi SAW juga bersabda, Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hindari oleh kalian kezaliman, karena sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang berlipat kelak di hari kiamat. Siapa yang pengen kelak di hari kiamat dia mendapatkan cahaya, terlebih ketika melewati sirat, ada orang yang cahayanya hanya di ujung jempol. Sudah di ujung jempol, kadang nyala, kadang mati. Jadi sudah di ujung jempol, kadang nyala, kadang mati. Ada yang cahayanya seperti orang yang berdiri. Ada yang cahaya seperti pohon kurma. Bahkan ada yang cahaya seperti apa? Gunung. Bayangkan jamaah itu gunung selamat berupa lampu. Betapa terangnya. Nah, di antara doa orang-orang beriman di saat itu, Rabbana atmim lana nurana. Di antara dari lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafadhu alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya dari kiamat nanti, wa burhan, bukti di hadapan Allah, wa najah, dan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, dia nggak dapat cahaya, nggak dapat bukti di hadapan Allah, dan juga nggak selamat. Dan kata Nabi SAW, wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya sholat 5 waktu itu yang meninggalkan bisa kafir. Kenapa? Diancam dengan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Ini poin yang keempat. Sebelum adzan, saya ulangi jemaah, ada 4 poin. Poin yang pertama, hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat jamaah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah di mana? Di masjid. Poin yang ketiga, bahwasannya di antara tanda orang munafik adalah berat untuk sholat isya dan sholat subuh. Keutamaan atau poin yang keempat, hadis ini menunjukkan akan keutamaan sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, dan besarnya pahala karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan pahalanya. Kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima,
sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada di dalamnya. Nabi tidak sebutkan berapa, dan ini metode syariat dalam menunjukkan besarnya pahala. Ini 4 poin. Habis Isya, insya Allah kita lanjut ke hadis berikutnya.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sta'danat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang di antara kalian izin untuk pergi ke masjid, maka jangan dilarang. Ini hadis disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ini hadis disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Qala, faqala Bilal ibn Abdillah. Ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini, apabila istri salah seorang di antara kalian mau ke masjid, maka jangan dilarang. Tadi yang menyampaikan siapa? Abdullah bin Umar. Faqala Bilal ibn Abdillah ibn Umar. Di saat itu jamaah, anaknya Abdullah bin Umar, berarti siapa? Cucunya Umar. Anaknya Abdullah ibn Umar yang bernama Bilal ibn Abdillah ibn Umar, dia mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami akan melarangnya. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi, kalau ada istri yang izin jangan dilarang. Kemudian anaknya Bilal mengatakan, demi Allah kami akan melarangnya. Mendengar hal tersebut jamaah, qala Abdullah bin Umar mengatakan atau perawi mengatakan, fa'aqbala alaihi Abdullah. Maka Abdullah bin Umar pun menatap Bilal. Fasabbahu sabban sayyi'a. Kemudian Abdullah bin Umar mencela anaknya Bilal dengan celaan yang sangat keras. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Kata perawi, saya nggak pernah melihat Abdullah bin Umar mencela seseorang lebih keras dari itu. Jadi ketika disampaikan jangan dilarang, malah Bilal mengatakan apa? Akan saya larang. Abdullah bin Umar marah. Kenapa marah? Karena secara dohir dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dicela dengan habis-habisan. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah. Saya sampaikan kepadamu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Kemudian kamu mengatakan demi Allah kami akan melarangnya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dari hadis ini saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah ta'dhimus sahabah lil ahadits an-nabawiyah. Pengagungan para sahabat terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di sini jamaah, bagaimana Abdullah bin Umar, beliau marah dengan marah yang sangat besar ketika anaknya secara zahir menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Ibnu Hajar, kalau seandainya anaknya ini mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar atau wahai bapakku, kondisi wanita di zaman sekarang beda dengan kondisi wanita di zaman Nabi. Kondisi wanita di zaman sekarang sudah beda. Kalau seandainya dia sampaikan alasannya kenapa menolak, kata Ibnu Hajar, tentu Abdullah bin Umar nggak akan semarah itu. Jadi kenapa kok Bilal mengatakan demi Allah saya akan melarang? Karena dia melihat sebagian wanita di zaman itu sudah mulai apa? Bermudah-mudahan dalam penampilan. Di zaman siapa jamaah? Zaman sahabat. Abdullah bin Umar masih hidup, Abdullah bin Umar masih hidup. Apalagi zaman sekarang. Jadi alasan Bilal sebenarnya bukan menolak hadis Nabi. Karena dia melihat kondisi wanita di zaman tersebut. Sehingga dia menolak. Namun secara zahir dianggap oleh Abdullah bin Umar sebagai bentuk penolakan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah jamaah hendaknya seorang muslim. Dia menaruh perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan selamat seseorang kecuali dengan mengikuti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang
datang dengannya Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang kalian dilarang darinya, tinggalkan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang yang menyelisih perintah Rasul, dia waspada. Bisa jadi dia ditimpa fitnah, bisa jadi dia ditimpa adab. Apa itu fitnah? Fitnah adalah kesesatan. Intinya jamaah, seorang muslim ketika dia dengar hadis langsung apa? Sami'na wa ata'na. Jangan dia apa? Menolaknya. Ada kisah yang lain jamaah dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal, beliau pernah melihat ada seseorang yang melempar-lempar batu. Melempar-lempar batu. Kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hadaf." Nabi itu melarang dari melempar-lempar batu. Lah orang ini sudah disampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap melempar batu. Sehingga apa kata Abdullah bin Mughaffal? Saya sampaikan kepadamu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melarang dari melempar batu. Kamu masih lempar batu, la ukallimuka kada wa kada. Sejak detik ini saya nggak akan ngajak bicara kamu sekian dan sekian. Ini menunjukkan jamaah betapa tegasnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa besarnya pengagungan para sahabat Nabi terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab, beliau ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inilah a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Saya tahu betul bahwasanya kamu itu batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat, kamu juga tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitun nabiyya qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi menciummu, saya enggak akan apa? Mencium. Jadi yang menjadikan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad bukan karena keyakinan Umar bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Kenapa? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat Muawiyah sedang tawaf. Ketika Muawiyah tawaf jamaah, setiap kali melewati rukun Ka'bah ada 4, ada Yamani, Hajar Aswad, Syami, sama Iraqi. Setiap kali melewati rukun Ka'bah yang 4 tersebut, maka Muawiyah mengusapnya. Rukun Yamani diusap, rukun Hajar Aswad diusap, Syami, Iraqi juga diusap. Ibnu Abbas melihat hal tersebut, maka Ibnu Abbas menegur, "Wahai Muawiyah, yang diperintahkan untuk diusap itu hanya berapa? 2 rukun, Yamani sama Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kalau bisa dicium." Muawiyah ketika mendengar teguran dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Laisa minal baiti syai'un mahjura." Tidak ada dari bagian Ka'bah ini yang dilarang untuk diusap. Tidak ada. Ini semuanya baik, semuanya berkah. Tidak ada yang dilarang untuk diusap. Apa kata Abdullah bin Abbas? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik. Betul, tidak ada yang dilarang. Namun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf yang diusap hanya apa? Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Dan masih banyak jamaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan betapa besarnya pengagungan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Sekarang kita masuki poin yang kedua. Poin yang kedua adalah hadis ini menunjukkan isyaratun ila idhami haqqiz zawj. Hadis ini isyarat akan betapa besarnya hak seorang suami. Hadis ini mengisyaratkan betapa besarnya hak seorang suami. Sampai-sampai ketika seorang wanita dia mau ke masjid, mau menjalankan ketaatan, dia harus izin sama suaminya. Ketika dia izin atau ketika dia izin dan diizinkan, baru dia boleh ke masjid. Padahal mau menjalankan apa? Ketaatan. Jadi kalau seandainya izinnya ke alun-alun jemaah. Kalau izinnya ke alun-alun, boleh nggak suami nolak?
Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau izinnya ke masjid, nggak boleh. Jadi kan yang nggak boleh kalau izinnya kemana? Ke masjid, nggak boleh dilarang, nggak boleh dicegah. Tapi kalau seandainya izinnya selain masjid, boleh dicegah. Tapi seorang istri hendaknya amanah dengan izinnya. Jangan sampai izinnya ke masjid Baitur Rahim, ke masjidnya setengah jam, alun-alunnya 2 jam. Ya. Ini nggak amanah dengan izin. Ustadz, berarti setiap kali wanita pengen keluar rumah harus izin? Maka jawabannya adalah untuk aktivitas-aktivitas yang diizinkan secara umum tidak harus izin. Jadi contohnya suami tahu kalau istri jam segini ngantar anak, jam segini jemput anak, jam segini belanja, jam segini ini dan itu, aktivitas yang sudah biasa atau sudah diizinkan secara umum, maka tidak harus apa? Izin. Jadi mendapatkan izin di sini bukan berarti setiap kali mau pergi harus izin. Namun untuk aktivitas yang sudah mendapatkan izin secara umum, maka tidak perlu izin. Sekali lagi jamaah, hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jamaah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita istri dia sholat 5 waktu, nggak sholat yang lain, sholat 5 waktu toh. Duha ndak, witir ndak, tahajud ndak, apalagi qobliyah ndak, badiah tok. Badiah juga ndak, hanya sholat 5 waktu. Wa shamat syahrah. Dia hanya puasa wajib tok. Dia nggak puasa Syawal, dia nggak puasa Arafah, nggak puasa Asyura, apalagi puasa Daud, hanya puasa wajib tok. Wa hafidhat farjaha. Dan dia menjaga kemaluannya. Ini yang ketiga. Syarat pertama, sholat wajib dijalankan. Syarat kedua, puasa wajib dijalankan. Syarat ketiga, menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha. Yang keempat adalah taat sama suaminya. Kata Nabi SAW, qila la dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, silahkan masuk surga melalui pintu surga mana saja. Jadi ada pintu sholat, ada pintu puasa roya, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu berbakti sama orang tua, ada 8 pintu. Seorang wanita yang taat sama suaminya jamaah boleh masuk surga melalui pintu mana saja. Tadi syaratnya ada 4. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan, yang keempat adalah taat sama suami. Ibu-ibu, dari keempat ini yang paling berat mana ibu-ibu? Kok yang jawab bapak-bapak sih? Orang tanya ibu-ibu. Dari keempat ini yang paling berat mana ibu-ibu? Ini Masya Allah nih. Taat sama suami semua ini gak ada yang jawab jamaah. Ya. Dari keempat ini rata-rata yang paling berat mana jamaah? Taat sama suami. Padahal ketika seorang istri dia taat sama suami jamaah, keutamaannya sangat besar. Dia akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu surga mana saja. Bahkan Nabi bersabda, tidak akan merasakan manisnya iman bagi seorang istri sampai dia taat sama suami. Jadi walaupun dia taat sama Allah demikian, sebelum dia taat sama suami, susah bagi dia untuk merasakan manisnya apa? Iman. Ustaz, tapi suami saya gini dan gini. Itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita atau kewajiban seorang istri hanya menjalankan perintah Allah, yaitu taat sama suami. Kemudian mintalah hakmu dari Allahu Azza wa Jalla. Sebagian orang mengatakan jamaah, istri itu atau mencuci itu bukan kewajiban istri. Bersihin rumah bukan kewajiban istri. Mendidik anak, ngurus anak bukan kewajiban istri. Kewajiban istri cuma satu. Apa itu? Taat sama suami. Berarti kalau suami nyuruh nyuci. Suami nyuruh bersihin rumah, bersihin. Gampang, cuma satu tok, taat sama suami. Ada masalah apa nih, Pak? Iya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang wali atau seorang suami dilarang mencegah istri yang izin ke masjid. Seorang suami dilarang mencegah istri yang izin untuk ke masjid. Karena Nabi SAW mengatakan,
idza sta'danat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Kalau seandainya istri salah seorang di antara kalian izin ke masjid, jangan dilarang. Ustaz, bagaimana dengan perkataan Aisyah yang beliau mengatakan, "Lau anna Rasulullah ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahunna." Kalau seandainya Rasulullah melihat bagaimana, atau kalau seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan wanita sekarang, tentu Rasulullah SAW akan melarang mereka. Jadi kata Aisyah, dulu di zaman Rasulullah perempuan itu Masya Allah, penampilannya sangat terjaga. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, ada sebagian wanita yang sudah kurang perhatian dengan apa? Penampilan. Kata Aisyah, kalau seandainya Rasulullah SAW melihat kondisi wanita zaman sekarang, zamannya Aisyah, apalagi lihat kondisi zaman sekarang. Kata Aisyah, kalau seandainya Rasulullah melihat kondisi zaman sekarang, itu zaman Aisyah, tentu Rasulullah SAW akan melarangnya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan, intinya jamaah, satu, nggak boleh larang secara asal. Yang kedua, boleh melarang kalau seandainya di sana ada apa? Mafsadat. Jadi secara asal nggak boleh larang. Kapan boleh melarang? Ketika melihat di situ akan terjadi fitnah, ada mafsadat, maka boleh dilarang. Intinya, wanita jamaah boleh ke masjid dengan tetap memerhatikan adab-adab ke masjid. Di antara adabnya, satu, izin. Izin di sini bukan berarti setiap kali mau ke masjid harus izin. Kalau secara umum suami sudah membolehkan, maka apa? Boleh. Yang kedua, di antara adab, an yajtanibal mar'atu tib. Gak boleh memakai minyak wangi. Wal libas alladzi fihi fitnah. Memakai pakaian yang menimbulkan fitnah. Wa an tabta'ida an usulit thariq. Menghindari jalan utama yang di situ banyak lalu lalang laki-laki. Jadi menghindari kerumunan laki-laki. Ini di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh wanita yang mau ke masjid. Lihatlah jamaah, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau kabur atau beliau lari dari kejaran Fir'aun. Dari Mesir menuju mana? Madian. Ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun, dari Mesir menuju Madian, beliau alaihissalam melihat ada dua wanita. Yang dua wanita ini tadudan. Tadudan itu artinya menghalau kambing-kambing yang mau mendekati sumber air. Jadi ada dua wanita yang mengembala kambing karena bapaknya sudah tua, sehingga dua wanita itu yang mengembala kambing. Dua wanita ini mencegah, menghalau kambing-kambingnya agar mendekati sumber air. Ditanya sama Musa, kenapa engkau berdua melakukan hal tersebut? Mereka mengatakan, la naski hatta yustiror ri'a. Kami tidak akan berikan minum kepada kambing-kambing kami sampai para pengembala laki-laki sudah meninggalkan sumber air. Dan jamaah di sini, bagaimana dua wanita ini meninggalkan apa? Kerumunan yang di situ ada laki-lakinya. Jadi mereka tidak memberikan minum untuk kambing-kambingnya sampai pengembala laki meninggalkan tempat tersebut. Ini menunjukkan jamaah, hendaknya wanita ketika ke masjid pun dia menghindari apa? Kerumunan laki-laki. Nah, baru jamaah setelah itu Nabi Musa membantu dua wanita tersebut. Ketika melihat Nabi Musa, disebutkan bahwasannya sumur itu jamaah pintunya besar. Dan kalau dibuka, dalam kitab tafsir disebutkan yang buka itu sampai 8 orang. Nabi Musa buka sendirian. Jadi ketika Nabi Musa yang buka, beliau nggak butuh orang lain, beliau buka sendiri. Padahal kalau yang buka selain beliau butuh berapa orang? 8 orang. Dan ajibnya lagi, Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan jamaah dari Mesir ke Madian itu kekurangan makanan. Disebutkan sampai kulitnya itu pokoknya sampai kering, sampai hanya makan dedaunan dalam kondisi lapar. Dan ketika sudah menyelesaikan hal tersebut, Nabi Musa nggak minta upah. Nabi Musa nggak minta upah. Beliau hanya mendekati pohon, kemudian berteduh dan mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh akan kebaikan-Mu ya Allah. Disebutkan saya belum minta roti karena kelaparan. Dan Allah Ta'ala kabulkan. Nabi Musa nggak minta upah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam jamaah. Ini diantara adab yang sangat bagus jamaah. Nabi Musa alaihissalam, ketika dia melihat wanita tersebut jamaah, dia menundukkan pandangannya. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil sama bapaknya, Inna abi yada'uka liyajziyaka ajra ma safaitana. Bapakku manggilmu agar dia akan membalas kebaikanmu.
Nabi Musa mengatakan, biar saya jalan duluan. Padahal Nabi Musa tidak tahu apanya, tidak tahu rumahnya. Tapi dia minta jalan duluan. Kenapa? Biar nggak melihat apa? Wanita tersebut. Lalu belok-beloknya bagaimana? Belok-beloknya, maka dua wanita itu melempar batu. Jadi kalau belok kanan, dilempar batu ke sebelah kanan dan seterusnya. Melihat dua hal ini, atau tiga hal ini, maka dua wanita mengatakan, ya abatis takjirhu. Wahai bapakku, jadikan Musa sebagai apa? Pekerja. Artinya jadi angkatlah Musa sebagai pekerja yang mengembala kambing-kambing kita. Kenapa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik pekerja adalah pekerja yang kuat dan amanah. Yang pertama kuat. Dari mana wanita itu tahu bahwasanya Nabi Musa kuat, jamaah? Pintu sumur bisa dibuka sendiri. Padahal kalau selain Nabi Musa harus dibuka berapa orang? 8 orang. Bagaimana tidak, jamaah? Sekali pukul penduduk Mesir apa? Mati. Suku Kipti mati sekali pukulan. Padahal nggak niat untuk membunuh. Dari mana dua wanita tahu bahwa Nabi Musa ini orang yang amanah? Yang pertama karena setelah membantu tidak minta apa? Upah. Yang kedua ketika berjalan ke rumah dia minta agar berjalan duluan. Dan jamaah, inti yang ingin saya sampaikan bahwasannya wanita ketika mau ke masjid hendaknya dia menghindari apa? Kerumunan. Jadi seseorang atau seorang wanita boleh ke masjid secara asal boleh, namun sekali lagi sabda Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yang sering ditanyakan, Ustaz, lalu bagaimana seorang wanita yang pengen dapat pahala 27 derajat? Kalau seandainya sholatnya di rumah terus, kapan dapat pahala 27 derajat? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau seandainya wanita dia sholat di rumah, maka pahala minimalnya adalah 27 kali lipat. Jadi minimal yang akan diperoleh oleh wanita yang sholat di rumah jamaah, minimalnya adalah berapa? 27 kali lipat. Kalau laki-laki, dia pengen dapat 27 harus ke masjid. Tapi wanita ketika dia sholat di rumah, itu minimal dapat 27. Kenapa beliau mengatakan minimal dapat 27? Karena Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya ketika mereka ke masjid dapat 27. Tapi kata Nabi, rumah mereka lebih baik. Berarti ketika dia sholat di rumah minimal dapat berapa? 27 kali lipat. Ini bukan dalam rangka mencegah wanita sholat berjamaah di masjid jamaah, karena di zaman Nabi pun banyak wanita yang sholat berjamaah di masjid. Sesekali di masjid, sekali di rumah, tidak masalah. Intinya tetap harus menjaga adab-adab ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.